Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K khususnya untuk P2 dan P3. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jikapun ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, yang pertama kita melihat terlebih dahulu untuk penilaian kesesuaian, insya Allah tanggal 27 sampai 28 November. Jadi ini ada 2 hari penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3. Nah, di sini sebelum rekan-rekan melaksanakan ya atau dites kesesuaiannya, dites observasi. Nah, di sini rekan-rekan harus pahami terkait seleksi penilaian kesesuaian ini. Setiap pelamar memiliki akun SSC ASN. Setiap penilai memiliki akun penilaian. Jadi ini untuk penilai tersinkron dengan akun pelamar. Jadi akun penilai dan akun yang dinilai harus tersinkron di masing-masing sekolah induk. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian. Nah, di sini kita lihat ada latar belakang, pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan. Nah, di sini rekan-rekan ya. Jadi penilaian latar belakang untuk memastikan adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika atau nafsa, serta intoleransi. Pelamar akan dinilai oleh, nah ini yang menilai ada 2, Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Selanjutnya masuk ke bagian kompetensi. Pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya oleh kepala sekolah. Nah ini kepala sekolah, ada guru senior, jadi rekan mengajar kita. Terus ada pengawas sekolah, ada 3. Nah, dari hasil penilaian ketiga orang ini ada 40% bobotnya. Nah, ingat rekan-rekan ya, ada 40% bobotnya. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Nah, di sini selain kompetensi kita atau kemampuan pengetahuan kita, selanjutnya di bagian kinerja. Bagaimana kinerja kita? Pelamar akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Nah, ini sama ya. Namun bobotnya berbeda. Di sini 60% bobotnya. Hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi. Jadi hasil yang kompetensi dan kinerja akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60 sampai 100%. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya di sini rekan-rekan bisa lihat terkait bobot penilaian ada kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Nah, jika tanda X berarti tidak ada penilai. Nah, di sini ada 50%, terus guru senior 30%, dan pengawas 20%. Nah, rekan-rekan ya. Jadi 100%. Nah, selanjutnya di sini nanti ada kepala sekolah yang tidak perlu menilai, namun yang menilai adalah guru senior dan pengawas. Dan selanjutnya nanti ada juga penilaian dari kepala sekolah yang bobotnya 70%, dan untuk guru senior itu tidak menilai, dan pengawas sekolah 30%, dan seterusnya rekan-rekan ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ada penilaian yang akan dilakukan oleh guru senior atau rekan kita ya. Ini bobotnya 100%. Nah, ini rekan-rekan ya, ini luar biasa, 100%. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian. Nah, rekan-rekan, mungkin rekan-rekan juga sudah membaca, namun kita melihat kembali bahwa kompetensi guru ASN ada beberapa indikator menerapkan refleksi terhadap praktik. Nah, ini ya, menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya, menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif. Jadi caranya Bapak Ibu berinteraksi. Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen. Nah, ini kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian. Nah, ini sebenarnya merupakan bocoran rekan-rekan ya. Nah, di sini kita lihat. Oke, selanjutnya kisi-kisi instrumen penilaian atau kompetensi ya. Nah, untuk kompetensi, kita di sini bisa melihat ada beberapa indikator menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran dan pendidikan. Bagaimana cara kita memberikan pembelajaran dan bagaimana cara mendidik itu
penerapannya dinilai. Terus menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Nah, ini ya. Selanjutnya, menggunakan strategi manajemen kelas. Nah, strategi manajemen kelas, Bapak Ibu ya. Melakukan perencanaan, pelaksanaan. Nah, ini perencanaan ini kalau tidak salah masuk RPP, dan bagaimana pelaksanaannya dari apa yang sudah kita rancang. Ini ada asesmen, yaitu penilaian, dan laporan pembelajaran. Nah, itu hasilnya atau output. Menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan, serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, ini disusun juga analisis struktur dan alur pengetahuan, serta tahap penguasaan kompetensi ya dari peserta didik. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Nah, kebetulan kita kan sekarang itu dituntut untuk cakap ya dalam menggunakan IT. Rekan-rekan ya, jadi kita juga ini akan dinilai usaha mandiri kita untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Nah, jadi rekan-rekan itu biasanya menggunakan media apa, itu juga masuk. Mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain serta memberikan respon yang sesuai. Nah, ini kita dilarang untuk ya sebenarnya memberikan respon yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak lain. Biasanya kan dari teman mengajar. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Nah, ini dites di bagian organisasi sebenarnya ya, bagaimana kita, karena dalam satu sekolah itu bisa dikatakan satu organisasi. Membangun hubungan baik antara individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan. Nah, ini ada dinilai juga, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya di sini tabel indikator kompetensi, ada kepribadian, pedagogik, profesional, itu masuk semua dalam teknis. Indikatornya kebiasaan refleksi, berpusat pada peserta didik. Nah, ini untuk berpusat peserta didik ada 3 ya. Ini kalau kita lihat semuanya rata-rata 3 soal. Terus ada efektivitas pembelajaran, asesmen yang berorientasi pada peserta didik, terus struktur pengetahuan. Nah, di sini untuk sosial itu di manajerial juga ada pengembangan diri, aktif berkomunikasi, terus kerjasama. Terus di sosiokultural juga masuk tentang perekat kebangsaan. Nah, ini perekat kebangsaan ya, sosiokulturalnya. Totalnya ada 27 untuk ini. Nah, selanjutnya ada kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian. Nah, ini ya, orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, kepemimpinan. Nah, tim penilai 1 yaitu kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Terus hasil penilaian dari tim penilai diberikan kepada verifikator, yaitu dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Hasil akhir tim penilai 1 dikali persentase persetujuan, Bapak Ibu ya, persentase persetujuannya ini kalau dikali 1 ya. Ini disinilah muncul nanti skor akhirnya. Nah, di sini ada STS. Ini kebetulan tidak ada keterangannya STS itu seperti apa. Ini ada 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%. Nah, rekan-rekan ya. Dan yang terakhir ini untuk yang umum. Nah, jadi ini rekan-rekan bisa pelajari terkait kisi-kisi instrumen ini dan bisa mempersiapkan sejak sekarang karena waktunya tidak lama lagi, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan dari salah seorang rekan kita kemarin tentang yang masuk dalam observasi namun memiliki sardik. Nah, kami mendapatkan informasi ini baru saja, rekan-rekan ya. Di sini, Assalamualaikum, untuk P2 dan P3 yang punya sardik, apakah tetap mendapatkan nilai teknis 100% saat observasi? Nah, di sini dijawab bahwa berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 38, penambahan nilai kompetensi teknis hanya akan diberikan pada pelamar umum atau P4. Nah, jadi untuk nilai sardik hanya diberikan kepada pelamar umum, yang mana besarannya itu 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis, nah untuk disabilitas ya, ada juga sebesar 10%. Afirmasi tersebut tidak berlaku bagi pelamar yang lulus PG1 dan pelamar yang akan mengikuti penilaian observasi.
Jadi intinya informasi dari Kemendikbud, jika rekan-rekan memperebutkan satu formasi, misalnya ada satu formasi dan 3 peserta memperebutkan satu formasi tersebut, dan salah satu atau diantaranya ada yang memiliki cerdik, jangan khawatir karena itu tidak masuk dalam peserta yang mengikuti penilaian kesesuaian atau observasi. Nah, rekan-rekan ya, semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.